Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari pembaruan rencana kerja RKP tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni tahun ini. Akankah kenaikan gaji ini memicu kenaikan harga-harga? Lalu bagaimana? Wirawan Tito Karnavian adalah ketua Satgas yang saya tunjuk. Beliau lapor ke saya, Pak, dari kalau tidak salah 52 titik ya, 52 titik yang tertimpa, tinggal 10 kabupaten yang masih belum normal. Tapi beliau laporan perkiraan beliau dalam 2 bulan sisanya akan normal. Saudara-saudara, ini suatu bukti kembali lagi bahwa dua tonggak penting dari negara, dari NKRI, TNI dan Polri telah menunjukkan prestasinya, pengabdiannya di lapangan dengan pengorbanan. Ada yang gugur melaksanakan tugas. Hari ini Polri telah menunjukkan perannya yang sangat penting. Saya diingatkan waktu ya. Jam berapa teman? Hah? 10:30. Baik. Saya kalau sudah saya kalau sudah semangat, saya ingin menyampaikan pikiran-pikiran saya. Ya. Kadang-kadang seolah membosankan, tapi itu tugasnya pemimpin. Pemimpin itu adalah juga guru. Ya, kita diajarkan seorang komandan adalah kawan seperjuangan, tapi juga guru, juga bapak. Kita ya harus bicara yang baik-baik, yang tidak baik kita harus kasih tahu. Ya. Jangan kalau yang baik tidak dihormati, tidak dihargai, ya kan? Karena itu tadi kita beri penghargaan. Kapolri belum, karena beliau nanti harus dapat penghargaan yang lebih tinggi lagi. Saya kira mungkin Mahaputra itu pantas untuk beliau. Saya tanya, tadi saya tanya, Anda sudah dapat Mahaputra? Belum. Ya, saya yang beri Mahaputra untuk beliau. Ini kehormatan bagi seorang pemimpin. Ini kebahagiaan seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya. Kebanggaan. Saya tahu saudara-saudara, polisi banyak jadi sasaran. Itu risiko. TNI juga dulu jadi sasaran, ya kan? Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, ya kan? Dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM. Rasanya TNI nggak pernah ngebom rumah sakit selama sejarahnya TNI. Rasanya TNI nggak pernah bom panti asuhan. Rasanya TNI nggak pernah bom sekolah, nggak pernah bom gereja atau masjid. Negara-negara Barat yang ngajarin HAM kepada kita, ya kan? Saya nggak mau banyak komentar lagi lah. Ya.
Ya, Anda tahu maksud saya, ya. Jadi banyak, kalau istilah dulu kita njarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Mereka ngajarin kita semua, ya kan? Dulu TNI yang selalu diserang bulan-bulanan, ya polisi ya tabahlah kau juga jadi sasaran bulan-bulanan, gak apa-apa. Iya kan? Itu risiko, benar nggak? Yang penting niat baik, pengorbanan untuk bangsa dan negara. Kalau ada dalam institusi ratusan ribu orang, kalau ada yang nggak benar, ya tindak. Saya ibaratkan kalau ada sekolah, murid-muridnya ada yang brengsek, ada yang tawur-tawuran, ada yang kurang ajar, ada yang ini, muridnya, bukan kepala sekolahnya yang dicopot. Keliru itu, terbalik, bukan sekolahnya ditutup. Tapi nggak apa-apa, ini adalah risiko seorang pemimpin. Ya, kau itu dikasih bintang di sini itu untuk tahan banting, tahan maki-maki, tahan serangan, ya kan? Apalagi serangannya di sosmed, ya kan? Ya, sosmed itu banyak apa itu? Banyak buser apa? Buzzer, ya kan? Jadi kita harus tegar, yang jelas kita buktikan kepada rakyat. Hari ini saya harus mengatakan bahwa saya bangga dan puas dengan prestasi. Saudara-saudara, menghasilkan pangan, menghasilkan makanan, itu adalah melanjutkan peradaban. Tidak ada peradaban, tidak ada bangsa Indonesia tanpa pangan. Tiap hari pangan itu dibutuhkan tiap hari untuk kelangsungan hidup rakyat kita, dan inisiatif saudara dengan menggunakan teknologi yang terbaik, teknologi terbaik tapi tercapai, terjangkau oleh kemampuan uang kita. Tadi saya lihat alat-alat yang digunakan, dirintis oleh kepolisian. Saya lihat ada filter air, ada ultraviolet untuk membunuh bakteri di tray makanan, ada food security test, food safety test yang diproduksi di dalam negeri yang tidak kalah dengan kualitas dunia. Ini sesuatu yang berprestasi, ini sesuatu yang membanggakan. Rakyat harus tahu